Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Saleh Gadli Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan atau mengkisahkan awal mula pembunuhan pertama umat manusia. Nah, di sini atau lebih tepatnya yaitu kisah Habil dan Qabil. Nah, jadi ini adalah sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya, yaitu awal mula penciptaan manusia dan juga kisah Nabi Adam. Kita akan mengetahui bagaimana yaitu awal mula terjadinya pembunuhan umat manusia pertama kalinya terjadinya pembunuhan umat manusia. Jadi ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu ketika manusia pertama diciptakan di muka bumi ini. Pembunuhan itu sudah ada, tapi kita akan mengetahui bagaimana awal mulanya pembunuhan pertama di muka bumi ini. Oke, di sini kita melanjutkan dari kisah Nabi Adam yang sebelumnya. Nah, ini adalah waktu terus berlalu Pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan, Adam dan Hawa itu dipertemukan ketika sudah berpisah sekian lamanya di muka bumi ini. Mereka itu berpisah sekian lama, akhirnya bisa bertemu dan menyatu kembali. Hawa melahirkan sepasang anak kembar. Nah, di sini Hawa melahirkan sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan. Si lelaki dinamakan Qabil, yang perempuannya dinamakan Iklimah. Pada tahun berikutnya lahir lagi sepasang anak kembar yaitu Habil dan Labuda. Nabi Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang berkembang biak mengisi bumi Allah. Di bawah asuhan ayah ibunya yang penuh cinta kasih, tumbuhlah keempat anak itu dengan cepatnya. Nabi Adam dan Hawa tidak membeda-bedakan kasih sayang di antara anak-anaknya. Yang perempuan dididik sesuai dengan kodrat wanita, yaitu menolong ibunya dan mengurus rumah tangga dan melakukan hal-hal yang menjadi tugas wanita. Sedang yang laki-laki mencari nafkah sesuai dengan bakat masing-masing. Qabil berusaha dalam bidang pertanian, Habil berusaha di bidang peternakan. Ketika menginjak usia dewasa, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Qabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda, sedang Habil dikawinkan dengan adik Qabil yang bernama Iklimah. Inilah syariat yang telah ditentukan Allah. Cara ini disampaikan Nabi Adam kepada putra-putrinya. Namun Qabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak secantik adiknya sendiri, yaitu Iklimah. Rupanya Qabil telah termakan bujukan iblis. Ia lebih memperturutkan hawa nafsu daripada akalnya. Ia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan Nabi Adam. Nabi Adam adalah ayah yang bijaksana. Ia terus menasihati Qabil agar menerima keputusan yang berasal dari Allah. Namun Qabil tetap menolak. Akhirnya Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang akan menentukan masalah itu. Maka dengan disaksikan seluruh anggota keluarga Adam, Qabil dan Habil mempersembahkan kurban di atas bukit. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Ia sengaja
memilih hasil gandum dari jenis yang jelek, sedang Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling ia sayangi. Dengan berdebar-debar mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian nampak api besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum persembahan Qabil tetap utuh, berarti kurbannya tidak diterima. Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu ya. Padahal hatinya tetap tidak mau menerimanya. Maka berlangsunglah perkawinan itu. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Hari-hari berlalu, iblis datang merasuki Qabil, merasuki pikiran Qabil. Ia membisikkan sesuatu, bahwa jika Qabil dapat membunuh Habil, tentulah ia akan dapat mengawini Iklimah yang cantik cerita. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh iblis tanpa jemu dan bosan. Pada dasarnya nafsu Qabil memang ingin memiliki Iklimah, maka ia turuti bisikan iblis itu. Pada suatu hari ketika Habil mengembalakan ternaknya di tempat yang sepi jauh dari pemukiman Nabi Adam dan Hawa, tiba-tiba tampak setahu Habil saudaranya itu memukul kepalanya dengan batu besar. Nah, jadi pada suatu ketika ketika Habil sedang mengembalakan ternaknya di tempat yang sepi tidak diketahui oleh siapapun ya. Nah, jauh dari pemukiman keluarganya ya, pemukiman Adam dan juga pemukiman Nabi Hawa ya, pemukiman Nabi Adam dan pemukiman Siti Hawa. Tiba-tiba tampak Habil, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Habil, ternyata Qabil mengendap-endap datang dari belakang mengendap-endap dengan membawa batu besar. Kemudian memukul Habil dengan batu besar itu hingga menyebabkan Habil tewas. Maka setelah itu matilah Habil. Nah, inilah pembunuhan pertama atas umat manusia di muka bumi ini. Nah, akhirnya iblis pun tertawa kesenangan ya sesudah kejadian ini. Akhirnya iblis merasa mempunyai teman karena adanya manusia yang saling bunuh-membunuh. Jadi seperti ini ya. Ini gara-garanya adalah masalah wanita ya. Masalah wanita. Jadi seperti ini ya. Masalah pasangan intinya ya. Masalah pasangan. Kita tidak setuju dengan ketentuan Allah, tapi kita lebih menuruti bujukan hawa nafsu kita. Maka yang terjadi seperti itu ya, nafsu, emosi, maka iblis akan merasuki pikiran kita dan akan menjadikan kita berbuat apa saja ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi itu adalah bujukan iblis ya, melakukan hal-hal yang berdosa, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu adalah bujuk rayu iblis jika sudah kelewat batas. Jadi jangan sampai ya kita seperti ini karena masalah hal sepele atau hal besar apapun. Kita harus bisa lebih berpikir jernih dan kita harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, setelah Habil mati, Qabil merasa kebingungan. Nah, Qabil merasa kebingungan ya. Diguncang-guncangkan tubuh saudaranya itu. Ya, guncang-guncangkan tubuh saudaranya itu, tentu saja tak mau bergerak. Nah, tidak mau bergerak, lalu ia bawa ke sana kemari, bingung ya. Bawa ke sana kemari, ia benar-benar kacau. Nah, setelah ini dia kacau.
karena dia pun tidak menyadari ya bahwa saudaranya itu akan meninggal dunia. Tak tahu harus dikemanakan mayat saudaranya itu. Ia merasa menyesal. Nah, kalau sudah merasa menyesal, kemudian air matanya berlinangan. Dia pun menangis ya, menyesal karena telah membunuh saudaranya sendiri. Pada saat Qabil kebingungan, Allah memberikan ilham melalui burung gagak. Nah, di sini ya. Ada 2 ekor burung gagak yang berebut hendak mematuk mayat Habil. Nah, burung gagak itu bertarung ya. Salah seekor tewas dalam pertarungan itu. Nah, ada dua burung gagak ya yang ingin berebut untuk mungkin mematuk ya mayat Habil. Kemudian burung gagak itu bertarung ya. Salah satunya akhirnya ada yang menang. Nah, lalu burung gagak yang masih hidup menggali tanah. Nah, burung gagak yang masih hidup menggali tanah. Nah, burung gagak yang mati ditarik ke dalam tanah dan ditimbuninya. Nah, burung gagak yang mati akhirnya sama burung gagak lagi ya, sama burung gagak ini. Jadi ini ilham dari Allah bahwa menggali tanah ya, harus menggali tanah dan harus dikuburkan mayatnya. Ini adalah burung ya, ilham dari burung. Nah, itu mungkin pertarungan dari hewan ya, pertarungan dari hewan dan bagaimana mungkin cara memperlakukannya, yaitu seperti itu. Jadi harus dikuburkan. Demikianlah Habil. Akhirnya Habil meniru perbuatan burung gagak itu. Nah, akhirnya Habil meniru perbuatan burung gagak itu. Ia menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya itu. Namun setelah selesai menguburkan mayat saudaranya, ia tetap merasa gelisah. Apa yang harus dikatakannya kepada bapaknya Nabi Adam? Ia tidak berani pulang. Rasa bersalah membuatnya ketakutan sendiri. Lebih-lebih pada waktu ia melihat ayahnya dari atas bukit datang menghampirinya. Qabil makin panik. Ia melarikan diri masuk hutan, mendaki gunung dan menuruni jurang. Nabi Adam dan Hawa merasa sedih atas kejadian itu, sebab beliau itu hanyalah manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan. Ia pasrah kepada Allah dan menerimanya dengan takdir dan kehendaknya. Ia bermohon untuk diri dan keluarganya agar dikaruniai kesabaran dan keteguhan iman, serta bertaubat, beristighfar, mohon pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Qabil dan Habil ini digambarkan dengan jelas sekali di dalam kitab suci Al-Quran. Gambar jelas, yaitu di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Jadi kalian simak ya di ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 tentang kisah pembunuhan pertama umat manusia ini, terutama adalah kisah Habil dan Qabil. Selama beberapa tahun, Ibu Hawa akhirnya melahirkan ya putra-putri kembar. Banyak sekali ya melahirkan putra-putri kembar ya Ibu Hawa ini, sehingga anak turunnya demikian banyak. Berkembanglah anak manusia keturunan Nabi Adam. Jadi banyak sekali ya keturunan Nabi Adam, dan akhirnya masuklah ke generasi manusia saat ini. Itu semua adalah keturunan Nabi Adam. Jadi manusia itu bukan keturunan monyet, keturunan kera, atau keturunan apa, tapi manusia adalah keturunan manusia yang diciptakan oleh Allah, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak ada ya teori-teori manusia itu dari manusia purba, dari monyet, bukan. Manusia adalah manusia yang diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia berkembang demikian banyak dan Nabi Adam meninggal dunia, banyak umat manusia yang berpaling dari kebenaran. Untuk mengingatkan manusia dari kelalaian, maka Allah mengutus Nabi Idris sebagai nabi dan rasul. Nah, selanjutnya Allah mengutus Nabi Idris. Nah, inilah dia awal mula lahirnya
nabi-nabi, yaitu untuk mengingatkan umat manusia ya, tentang kebenaran, tentang perintah Allah, dan juga tentang apa yang dilarang oleh Allah. Jadi nabi ini adalah utusan Allah ya, yang Allah perintahkan untuk mengingatkan umatnya agar tidak berbuat dosa. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya ceritanya, yaitu awal mula pembunuhan pertama umat manusia. Jadi situ namanya adalah kisah Habil dan Qabil. Baik, demikianlah ya untuk kisah atau cerita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah atau cerita ini. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini ya, dengan cara like, share, dan bisa subscribe channel ini agar channel ini terus bisa berkembang lebih baik lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum